Selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Salam sehat dan bahagia untuk kalian semuanya. Tentunya kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita horor di malam hari ini. Dan kita mulai cerita yang pertama. Inilah dia hantu pengganggu ibu hamil. Jadi ini kisah sewaktu emak saya mengandung kakak laki-laki saya, dan kelahirannya hanya tinggal menunggu hari saja. Emak tinggal dengan nenek dan keponakannya yang masih berusia 11 bulanan. Dulu bapak bekerja sebagai ABK, anak buah kapal, jadi jarang pulang. Emak tinggal di perkampungan yang masih hijau banget. Sawah-sawah bertebaran, pohon-pohon bambu berjejer di sekitaran kampung. Pokoknya adem banget deh tempatnya. Nah, kisah bermula sewaktu emak mau nyuci baju di sumur di belakang rumah pada suatu siang. "Mak, saya nyuci dulu ya di belakang," kata emak kepada nenek saya. "Iya deh, hati-hati. Emak mau beli minyak tanah dulu ke warung," jawab nenek saya. Maka emak saya menjawab, "Iya mak." Nah ini semoga kalian gak bingung ya. Lantas emak saya menyuci. Kucek-kucek dan gak lama terdengar suara azan zuhur. Wah, udah tengah hari ya. Lanjut aja deh, nanggung nyucinya, pikir emak saya. Namun sayup-sayup ada suara anak ayam terdengar, dan itu berasal dari pepohonan bambu di hadapan emak. Suaranya perlahan-lahan makin keras dan seakan makin mendekat ke arah emak saya. "Kok ada suara anak ayam? Mana ayamnya?" gumam emak. Karena penasaran, emak saya celingukan. Tapi karena sedang seru-serunya mencuci baju, beliau pun mengabaikannya. Suara itu masih saja terdengar dan makin lama semakin dekat. Hingga tiba-tiba sunyi senyap seketika. Lenyap suara ciap-ciap anak ayam itu. Tiba-tiba terdengar bisikan di telinga emak, namun tidak terlihat wujudnya. "Astagfirullah," kata emak. "Psst." Kini terdengar tepat di telinganya. Menjeritlah emak saya memanggil-manggil nenek dan kakek, namun tak ada satupun yang datang maupun menyahut. Maka tanpa ada pilihan lain, beliau pun merangkak menuju ke rumah sambil istighfar dan menangis. Beliau takut kalau lari dengan perut bulat besar entah berisiko jatuh atau celaka. Begitu masuk ke dalam rumah, emak hanya bisa menangis sambil gemetaran. Nenek yang baru pulang pun langsung menanyakan mengapa emak menangis. Itu tadi ada kasak kusuk di telinga, tadi di sumur," jawab emak sambil menangis. Nenek sih langsung mengerti ya. Nenek kemudian mengambil segenggam bawang putih, lalu dilemparkan ke arah belakang rumah sambil marah-marah. "Jangan ganggu-ganggu anak saya." Gak lama nenek pun memanggil kakek dan memberitahu apa yang terjadi pada emak saya. Setelah mendengarkan cerita dari nenek dan emak, kakek berkata, "Itu pasti ulah si Kasmi. Ntar kakek sama si Miing ke sana negur dia. Kamu tenang saja." Maka pergilah kakek dan kakek Miing, orang pintar di kampung emak, ke kuburan di belakang rumah. Kata emak saya sih mereka buang air. Gak tahu maksudnya kencing apa buang air yang gimana. Singkat cerita, ternyata yang berulah itu adalah Miss Kunti yang bertempat tinggal di belakang rumah saya. Dulu waktu masih manusia atau masih hidup, namanya adalah Kasmi. Dia meninggal sewaktu melahirkan. Begitu sang anak keluar, Kasmi saat itu juga menghembuskan nafas terakhirnya. Kasmi dimakamkan di hutan bambu di belakang rumah emak saya. Dan kata emak, si Kasmi ini memang hobi banget gangguin bumil-bumil di kampung. Katanya bau bumil itu harum.
Dan cerita yang kedua ini berlatar di daerah Bandung ya. Judulnya adalah Teman Spesial. Izinkan aku menceritakan temanku pada kalian. Mungkin akan terasa asing dan gak masuk akal, karena aku punya teman yang seakan-akan tidak terlihat. Jadi aku pertama berteman dengannya saat aku mengikuti acara MOS atau masa orientasi sekolah sewaktu SMA di Bandung. Aku adalah murid SMA baru. Singkat cerita, aku awalnya gak percaya dengan diriku sendiri yang bisa melihat sesuatu yang hanya mampu dilihat oleh segelintir orang saja. Ya, kamu tahu kan maksudnya, semacam indigo lah ya. Aku duduk di pojokan kelas. Kelasku itu bersebelahan dengan gudang. Nah, kembali dengan cerita tadi ya, teman istimewaku ini. Dia terlihat menggigiti kukunya. Matanya kosong, wajahnya dipenuhi bekas memar, bahkan seluruh tubuhnya memar hijau. Kepalanya hanya menyisakan beberapa helai rambut. Mata kami bertemu. Mata abunya tampak ketakutan, tampak liar, dan terlihat kebencian di sana. Hampir 4 hari kami hanya saling menatap. Aku bukan anak yang suka bersosialisasi, karena aku lebih suka menyendiri. Hari keempat dia mulai berinteraksi denganku. Dia masih takut. Karena dia istimewa, cara berinteraksinya pun sangat istimewa. Aku sedang duduk di pojok belakang. Dia masih duduk seperti pada pertama kali aku melihatnya di pojok depan. Melihat gerak-geriku yang malas, dia juga melihat wali kelasku dengan tatapan marah. Perlahan terlihat tangannya terangkat dan seperti menunjukku. Aku yang mulai curiga, mulai memalingkan wajah ke panitia yang lebih baik dari wajah wanita itu. Tapi makin lama, tangannya makin panjang dan menuju ke arahku. Tubuhku tak bergerak. Tangannya kini mulai mendekat dan sebentar lagi sampai di depanku. Wajahku mulai memucat. Suara panitia tak bisa teralih karena tangan itu sebentar lagi menyentuhku. Bersamaan dengan kata panitia itu, tangan dingin dan lembab itu telah menyentuh tanganku. Tubuhku gemetar karena harus menahan hal itu. Setelah perkenalan singkat itu, aku mulai yakin akan berlangsung sangat mengerikan. Mengingat mereka mengetahui kalau aku dapat melihat mereka. Aku pulang, tapi ibuku tak tahu kalau aku mendapatkan teman baru. Tapi aku tak berani bilang, karena itu akan menjadi masalah. Esoknya aku berangkat sekolah. Panitia menyuruh kami untuk banyak istirahat untuk acara nanti malam. Acara yang akan diadakan di masjid sekolah. Di sana ada sebuah gedung seperti aula yang dindingnya didominasi kaca, sehingga di dalamnya terlihat jelas. Di dalam gedung itu terdapat kamar mandi untuk perempuan berhadapan dengan parkiran untuk laki-laki. Saat aku mengantar temanku yang tidak kuat menahan pipis, aku melihat sosok perempuan. Perempuan itu terlihat mengerikan. Dia melotot melihatku sambil menyeringai di tembok, dan wajahnya yang setengah hancur sedang mendekatkan diri ke tembok seakan ingin menghampiriku. Aku masuk kamar mandi dan mencuci muka berkali-kali, lalu kembali ke tempat yang teman-temanku sedang ceritakan yang disebut dengan green zone. Singkatnya, malam pun datang dengan cepat. Aku mendapat kelas di ruang ketiga dan membuatku lega. Para panitia biasa memarahi kami untuk segera tidur dan mematikan lampu kelas. Teman-teman mengeluh kenapa lampu kelas dimatikan. Tanpa suara aku berjalan ke meja guru dan mencari posisi nyaman untuk tidur. Tapi kemampuan yang terkadang menyebalkan ini membuatku tak bisa tidur. Apalagi di belakang kursi guru, ada seorang gadis yang sedang melihatku, menyeringai kepadaku. Sedikit lampu senter memasuki jendela, mengalihkan mataku sejenak. "Ayo main." Suara anak itu sambil menarik lengan bajuku. Mulutku bergetar saat mengatakan, "Jangan sekarang," dengan suara sekecil mungkin. "Rena, tidur aja di sini sama aku," ucap salah satu temanku. Aku sudah nyaman di meja ini dan mencoba untuk kembali tidur. "Ayo main,"
Ayo main, ayo main. Suara berisik gadis itu menghilang. Wajahnya terlihat ketakutan melihat ke arah pintu. Instingku mengatakan, ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Mataku melihat ke arah pintu. Saat itu aku melihat sosok besar dan gadis itu berlalu ketakutan tak tentu arah. Perasaan teman-temanku pada gak enak. Yang lain juga bertanya dan merasakan hal yang sama. Dan aku masih melihat bayangan besar di dekat pintu itu. Sesaat kemudian terdengar suara pintu didobrak. Ternyata suara panitia membangunkan kami untuk bangun dan menyuruh ke lapangan. Temanku membangunkanku dan mengajakku ke lapangan. Aku berdiri di barisan terakhir dan malam meet pun dimulai. Kami melewati lorong demi lorong. Awalnya biasa, sampai kami melewati rumah yang bersebelahan dengan green zone. Aku mulai panik dan menelan ludah. Perasaanku mulai gak enak. Suara panitia pun terdengar berteriak dan memarahi kami. Dan itu sebuah kesalahan. Dia melihatku, lalu wajahnya berkerut. Kamu gak apa-apa? Dan aku menjawab tidak apa-apa dengan suara bergetar. Mataku tertuju pada sosok di belakang panitia yang sedang berdiri. Makhluk itu memakai jubah panjang berwarna putih. Rambutnya menjuntai panjang menutupi wajahnya dan menyeringai karena merasa diganggu. Saat aku melewati panitia, aku melihat seorang wanita duduk memeluk panitiaku dan merebahkan badannya di tubuh panitiaku itu. Wanita itu tersenyum melihatku dan aku bergidik ngeri. Saat aku melewati halaman sekolah, aku melihat seorang kakek melewati anak-anak menuju kantin sekolah. Kemudian aku melihat gadis yang di kelas sedang berdiri di tangga kantin. Tangannya seperti patah dan kepalanya miring. Aku hanya bisa megap-megap karena sesak napas. Kamu gak apa-apa? Tanya seorang panitia yang menghampiriku. Aku hanya mengangguk sambil menghampiri temanku. Sepanjang acara itu, aku merasa ketakutan karena gadis itu selalu menggangguku sepanjang malam. Selanjutnya, kami berteman dan aku mengetahui kejadian dulu. Dia adalah gadis korban kekerasan. Ayahnya mengalami kelainan. Saat kematian ayahnya sudah dekat, dia membawa gadis itu ke area sekolah ini. Di sekolah ini, aku pun mulai akrab dengan orang-orang di sekitar sekolah. Aku bertemu gadis berpakaian cheerleader. Aku bertemu anak kecil Belanda. Dan masih banyak lagi. Aku belajar dari kisah masa lalu mereka. Cerita mereka terlalu sadis, bahkan lebih baik untuk tidak mendengarkannya. Maka wajah mereka sangat tragis. Mereka hanya ingin meminta pertolonganku. Sampai di sini cerita horor kita di malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam. Selamat beristirahat.